Flyover Pramuka. Ya, belok juga ya. Oke, ya. Sama-sama dialihkan. Manggarai. Untuk LRT-nya ya. Jadi di atas di stasiun sentral ya. Stasiun Manggarai tahun 2025. Tinggal penyelesaian bagian apanya lah ya. Flying track. Apa lah ini ya. Ini jembatan peninggalan Belanda ya, teman. Mantap, inilah Jakarta ya. Tapi kayak gitu keren ya teman-temannya. Dia berjuang tanpa mencuri ya. Tangan saya tremor ya. Pasti nggak tahu kenapa namanya. Oh, dia bersembunyi di samping apa namanya mobilnya. Oke, harusnya dari sini bisa ya teman-teman untuk menuju ke arah stasiun LRT ya. Itu ada bapaknya. Jadi kita nggak harus nyebrang sana. Jadi teman, nah ini kelihatan sudah ada 14.35 untuk kabarnya. Mantap ya. Nah, dia belok sana. Oke, saya akan coba ngambil sedikit ya. Manggarai. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Oke, hari ini saya sedang berada di jalan apa ya? Jalan Sultan Agung, teman. Ingin menyorot perkembangan dari pembangunan LRT Jakarta. Ya, menurut yang saya perhatikan, yang saya pantau, tadi saya naik di Mace dan transit di Flyover Pramuka ya, halte Flyover Pramuka. Ternyata untuk nomor 4 ini dia mutar lewat Jalan Matraman Raya ya, atau Jalan Slamet Riyadi, masuk dalam ke arah stasiun Manggarai. Ini saya akan coba lihat namanya, apakah ini dia akan lewat juga namanya, atau dia lurus saja di Jalan Flyover Pramuka sana. Tapi saya tanya tadi kepada petugas di halte sama ibu tadi sana itu, katanya dia akan muter juga ya. Kita akan coba cek ya. Nggak tahu sampai kapan memang untuk apa itu ya, pengalihan jalan itu. Sini banyak mungkin dari stasiun. Saya spesialis diri aja lah ya. Nanti kalau misalnya dia apa dialihkan, kita akan matikan teman-temannya, karena percuma ya kita lewatnya dari. Tolong kursi prioritasnya. Kita lewatnya dari itu dalam ya, arah Slamet Riyadi gitu ya, ke Matraman Raya. Tolong kursi prioritas. Inilah bagusnya Jakarta ya, ada petugas yang selalu mengimbau kepada penumpang di dalam ya. Kalau ada prioritas dia akan ngomong berikan kursi gitu ya. Ini terintegrasi dengan stasiun Manggarai. Kita lihat apakah dia akan belok di sekitaran belokan yang kita proklamasi, belok ke sini ya gitu ya, ke kanan ini. Ini stasiun Manggarai. Tadi itu kita lihat itu nantinya terjadi stasiun Manggarai, bukan stasiun LRT Manggarai. Untuk ke arah stasiun ini dia akan dialihkan menggunakan JPO ya, apa untuk pejalan kaki, atau dari stasiun LRT dia akan jalan menggunakan JPO ke arah stasiun itu. Ini pintu air. Flyover Pramuka. Kita lihat ya, apakah Periksa ini belok. kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Flyover Pramuka. Ya, belok juga ya. Please check your belongings Oke ya, and step sama-sama carefully. dialihkannya. Jadi sebelah sini akan ada stasiun Matraman, teman-teman. Tadi di sekitaran persimpangan antara Matraman Raya dan Salemba ada penutupan jalannya, ada sebuah barrier yang kayak gini, tapi dia warna orange ya. Nah, kayak gitulah ya. Oke, jadi tutup. Itu berarti kita dialihkan ya, ke arah sini. Ada kereta lewat, nanti dia akan melewatin jalur itu ya, jalur untuk ke arah Jakarta Kota. Manggarai. Untuk LRT-nya ya. Jadi di atas jalur kereta dia.
Tapi nggak apa-apa ya, saya akan coba video lah namanya sekalian untuk menunjukkan kalian gimana sekitar sini ya. Sebenarnya saya pengen ngupdate khusus LRT aja ya. Tapi ya karena dialihkan ke sini, ya aduh, mau gimana lagi teman. Inilah kegiatan masyarakat sekitar ya. Mantap mencatur. Kedepannya ini akan diperluas ya jalannya. Itulah uniknya Indonesia namanya. Ada orang mencatur santuy di pinggir jalan. Ini kamera saya nggak connect ke Bluetooth ya, cuman karena buru-buru saya langsung tekan aja teman. Mohon maaf jika nggak stabil ya. Inilah stasiun, nanti akan jadi stasiun sentral ya, stasiun Manggarai tahun 2025. Tinggal penyelesaian bagian apanya lah ya, laying track atau track layang ya. Tadi pas ke arah Galunggung dia dari sana, ini dia ke arah Pulau Gadung, dia lewatnya dari sini. Manggarai Utara dari sini. Tapi yang saya tahu sini ada namanya Manggarai Utara ya. Jalan Manggarai Utara sekian-sekian. Sudahlah, kita bukan Google Maps ya. Ini nggak terlalu paham sama jalan. Kita juga bukan robot. Beginilah sekitaran arah Jalan Selamat Riyadi. Tapi kita mendapatkan informasi ya. Nah itulah gunanya kita mencari ke lapangan ya teman-teman. Jadi kita dapat informasi teman, tanya-tanya gitu ya. Jadi kita reporter abal-abal ya. Kalau ada kesalahan ya mohon maaf ya teman-teman. Saya juga nggak ada redaksinya teman-teman, jadi nggak ada yang meneliti ya. Ini ada bekas bangunan dinas kereta api, bangunan lama. Kayak gini kelihatannya udah baru lah ya bangunannya ya. Oh ya, mungkin kita melewatin area yang bekas kebakaran ya, pinggir sungai. Tapi kayaknya susah karena ada orang yang kita nggak sembarangan sambil ada orang santai ngerokok. Itulah Indonesia yang mantap ya. Kucing oranye. Kita bisa jalan-jalan melihat suasana sini. Ada orang santai. Ya di sini udah dekat ya area kebakaran tuh ya. Kemarin ini lingkungan padat pinggir sungai yang sebelah kiri ya. Saya sudah pernah nyorot ya, tapi yang nggak waktu kebakaran Silau. Nah, ini banyak kayak gini nggak jelas namanya. Apa lah ini ya? Ini jembatan tinggalan Belanda ya teman. Mantap. Saya berharap bikin jalur jogging track ya, mantap ya. Itu udah keren banget tuh lengkungan jembatannya. Jadi dari sini ke arah Manggarai aja lah ya, ke Jalan Tambak. Itu udah keren. Jadi ada ruang masyarakat untuk olahraga ya. Yang mereka dipindahkan teman-teman, nggak asal menggusurkan ya, menggusurin mereka teman-teman. Ada sekolah PSKD lah kalau salah ya, Petra. PSKD Kristen ya. Lingkaran sini bundaran. Ini kita masuk ke Jalan Matraman Raya Petra. Sampai sekolah sini kayaknya mantap sih sekolahnya. Orang-orang pintar semua lah kayaknya ya. Bukan orang pintar dukun ya. Nah itulah lucu lah temannya. Sini ada stasiun Matraman ya, tinggal jalan kaki aja. Nah ini ada dulunya Selamat Riyadi nama haltenya, jadi Kesatrian sekarang. Mantap, inilah Jakarta ya. Tapi kayak gitu keren ya teman-temannya. Dia berjuang tanpa mencuri ya. Gokil teman-teman ya. Dia menggunakan talenta dia. Tapi untuk bus ini dia tidak bakalan mengambil penumpang karena bukan rutenya. Inilah kerennya Transjakarta ya teman-teman ya.
Jadi supaya orang jangan bingung juga sih. Kalau Kopaja dulu asal ngambil penumpang aja ya. Ini ada gereja Santo Yosef. Ini keren sih, saya udah pernah masuk ke dulu. Santo Yosef. Sekolah juga sini, Antonius. Santo Antonius. Nama-nama orang kudus lah ya. Bukan orang kudus Jawa ya namanya. Kudus mana sih, Jawa Tengah ya? Gak tahu lah namanya. Bukan orang kudus apa ya? Jadi kan jangan salah artikan teman. Saya suka sih ada bas-bas kayak gini ya. Mantap. Ada ya yayasan ini Papan apa ya, Papan pokoknya Panti Asuhan lah ya, masa Belanda. Trotoar sini seperti yang kalian tahu ya, ini sudah mantap teman. Kanan kiri udah jos. Kalian bisa lari sini ya, bukan lari dari kenyataan. Kegiatannya kampus pajak. Buat kalian yang mau kaya silahkan dipajak ya, tapi pajak ini wajib namanya. Kenapa negara menerapkan pajak? Ya karena supaya masyarakat tidak mengandalkan produk dari luar negeri ya. Ya kalian lihat lah ya sekarang dolar berapa namanya. Ada impor gitu ya. Itulah ya. Kadang kita nggak menyadari teman. Pokoknya belilah produk-produk Indonesia. Jangan Malaysia. Kalau kalian ditembak harga mahal, mohon maaf ya, itu wajar sih teman. Tanya beli produk Indonesia. Ya, saya walaupun gak suka Pak Soeharto ya, walaupun hanya diceritakan teman, tapi dia apa ya, menyuruh kita ya untuk kita suka dengan produk dalam negeri ya. Itu bagus ya teman-teman. Ya, kita ini ada SMK malah dihujat ya. Itu bukan produk ya produksi apa ya nasional atau negara, melainkan anak bangsa ya. Kalau Pak Jokowi itu di apa ya, di endorse lah ya, kayak influencer lah dia istilahnya teman. Ada bus Karancol itu dari Kampung Melayu ya. Mohon maaf, nah, dia mau isi bensin lah kayaknya ya. Dia minta maaf. Ini cukup lama ya, saya agak kesel ya kalau di lampu merah ini teman. Buset dah, jauh banget nih jalan-jalan namanya. Ini kan sampai Kampung Melayu ya. Kenapa sampai sini di jalan-jalan ya? Mikrolet ini udah jadul banget lah ya teman. Ya, alasan kenapa jalur Transjakarta ini temannya dilewatin kendaraan karena dia lurus apa ya, kayak sama kayak jalan aspal yang ini teman. Nah rata gitu, harusnya kayak Oban ya, Oban atau bus yang dari Jerman. Jadi di celah-celahnya tuh tengah-tengah nggak ada apa jalannya, kayak apa gitu, apalah istilahnya ya, susah teman untuk jelasinnya ya. Pokoknya kayak kereta bandara, bukan kayak Kalayang ya, Kalayang di Soekarno Hatta, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak motor itu sulit lah ya untuk bermanuver ya di jalannya teman, kayak gitu ya. Dan saya berharap kayak Transjakarta berinovasi. Kan tadi ingat ya, ada celah-celah di bagian pintunya sangat lebar, itu bahaya bagi orang yang nggak fokus ya. Itu maunya dibikin kayak di Brazil kalau salah ya. Jadi kalau misalnya mau dekat pintu, langsung turun ya pintu apa? Kayak bagian ram ya, ram keluar gitu supaya orang rata ya masuk gitu, jangan jatuh ke bawah. Pokoknya kayak di kereta Jepang lah ya namanya. Kalau ada orang gunakan kursi roda, dia langsung melayanin petugasnya. Manual gitu ya, itu bukan manual teman, tapi kalau kayak di Brazil itu nggak manual, dia otomatis gitu ya. Jadi yang mengendalikan supir
Nah, jadi yang turun dulu apanya ya, kayak bagian apa gini sup gitu ya. Kalau semoga kalian ngerti ya namanya. Baru yang terbuka bagian apanya, pintu ya kayak gininya, bagian dalamnya. Untuk menjelaskan gini nggak gampang teman. Ini bus Chongtong Jared China. Nah, ini dijulukin bus itulah ya, AC berjalan karena ini dingin banget teman. Tapi kenapa ya Transjakarta dikit ya untuk mengadakan armada ini, armada bus ganteng gini ya? Bahkan kan penumpang Transjakarta itu semakin lama semakin bertambah ya. Kalau dilihat dari panjangnya Transjakarta ini, dia masih kalah sama bus di mana ya, negara lain ya namanya. Ada dua ganting gitu lah, ini satu ganting ini, satu atau dua lah istilahnya ya. Itu apa lah itu? Ini berbahan bakar itu ya gas ya. Nah ini mantap. Lama banget ya untuk persimpangan sini karena banyak banget, ada yang kesana, ada kesini, ada kemana gitu ya. Ya perlu bersabar lah ya untuk di persimpangan ini ya. Oh, sekarang giliran bus ini, aturan bus kita lah temannya. Kenapa jadi dia duluan? Nah, atas otoritas dari apa ini, jadi bisa jalan ya, lurus ya untuk busnya. Sebenarnya itu lampu merah namanya. Nah, itu baru hijau. Nah, itu dia baru hijau dia ya. Tapi karena otoritas mereka ini, jadi busnya bisa berjalan dengan leluasa. Ada yang ngatur ya. Indah banget teman jalannya, ada polsek. Jadi untuk LRT nanti dia akan lewat di sisi sana ya, samping polsek Matraman lurus gitu ya, karena di sana itu ada underpass ya, susah lah namanya, mepet banget lah ini ya. Nah, inilah Transjakarta kerennya, ada petugas khususnya untuk mengatur di persimpangan. Nah ini ditutup ya, dialihkan kita ya teman-teman ya. Nah ini saya juga heran loh, buset mau lewat mana nih? Flyover Pramuka. Sama di bagian sana sudah kelihatan sih. Oke, semoga apakah ada yang turun, jangan sampai kita mengganggu ya. Ini tanaman apa sih? Saya nggak tahu ya, tapi bisa di sini ya. Oh, ramai juga situ. Kelah apa ya? Kita di pinggir ya temannya. Semoga nggak bentrok ya, bentrokan fisik. Saya paling nggak suka ya temannya. Kayak gitu ya. Asli ini ramai banget temannya. Oke, habisin bang. Kelah. Kita nggak tahu lah keadaan orang ya. Apakah mentalnya bagus? Kalau nggak bagus dia marah-marah deh ya. Kasih lewat teman. Ramai teman. Seperti kita akan turun nanti ya di halte terdekat supaya leluasa teman. Telat banget lah ya Indonesia ini yang membangun sesuatu di macet gini teman. Tapi nggak apa-apa lah ya. Biarlah telat tapi dia membangun teman. Jangan sampai nanti tahun 2030-an baru membangunnya. Nah itu baru kacau teman. Negara sebelah sudah maju, kita nggak maju teman. Khususnya kota-kotanya namanya maksud saya. Nah, dekat Pasar Kenjing ini akan ada stasiun Pasar Pramuka ya. Jadi ini ada 5 stasiun, di antaranya sebenarnya dimulai dari apa ya, velodrome ya, dari apa Pemuda Rawamangun teman-teman. Kita akan hitung namanya dari Pemuda Rawamangun, dari itu teman-teman Pramuka BPKP ya, baru Pasar Pramuka, Matraman, baru Manggarai. Ada panjangnya 6,4
km ya. Kabarnya sih untuk sesi atau zona 1 atau segmen 1 dia akan selesai bulan September ini ya, tahun 2023. Tapi menurut saya sampai bulan 10 itu ya, nggak bakalan selesai tepat waktu di bulan 9, teman-teman. Nyicil-nyicil lah ya. Tapi menurut saya ini pengerjaannya cepat ya untuk LRT Jakarta ini. Walaupun salah satu kontraktornya Waskita ya namanya, Waskita Karya, bermasalah ya namanya. Tapi ada juga rekannya Ninja Karya, kayaknya bersih dia ya namanya untuk BUMN itu. Tapi syukurlah ya untuk proyeknya jalan lancar, teman. Dan menurut orang-orang sih cepat ya. Ya menurut saya juga cepat lah ya. Ngikut aja lah, teman. Sana ada pasar Pramuka. Tapi untuk stasiunnya bukan di dekat depannya ya, tapi dekat underpass, dekat pasar Genjing tuh haltenya ya. Macet banget sini, tengah antri. Sini kawasannya sibuk ya namanya, ada universitas, ada tempat kerja lah ya namanya, kawasan industri, Pulau Gadung ya, atau apalah ya, pokoknya sepanjang jalan ini banyak banget ya untuk tempat usaha. Ngeri sih orang Pulau Gadung ini namanya, penumpangnya banyak banget. Tadi saya naik 5C masih aman, nggak rame-rame gini. Tapi kalau dia jam sore hari, mulai dari jam 4 sampai malam ya, jam 8an gitu ya rame ya. Sampai jam 7 lah ya, setengah 8 gitu. Sini ada peralatan untuk silau nggak kelihatan ya. Kita masuk underpass. Tapi kita masih lanjut ya, kalau bersilau. Stasiunnya stasiun pasar Pramuka, ada pasar Genjing ini. Pasar Genjing. Kalau kalian bilang pasar Genjing gimana sih? Saya bilang pasar Genjing. Nggak terlalu banyak sini. Oh sana ada yang lumayan lah ya. Kalau kalian misalnya dari Sudirman naik 4C aja lah ya, dari bundaran Senayan gitu ya, bagi-bagi gitu lah. Tapi mungkin ada beberapa orang yang mau transit gitu ya, jadi lebih baik ya milih naik ini aja ya daripada bus yang pinggir jalan. Walaupun sebenarnya murah ya namanya, walaupun transit. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Ada suatu program dari Transjakarta, 3 jam itu hanya 5.000 aja ya, ganti-ganti transportasi bus Transjakarta khususnya. Untuk tarif intermoda 5.000 ya. Ada sih yang 10.000 dari Transjakarta ke MRT Jakarta, 10.000. Bapak itu harus hati-hati ya, soalnya ada tua juga kan, takut keserempet jatuh gini langsung sakit. Ada tetangga saya gitu namanya, jatuh dia gitu kan pas banget di Covid ya, buset dah. Orang tua kayak gitu memang harus didampingin ya,
tapi dia mandiri teman, mantap ya. Jadi dia bukan BRI, bukan juga BNI, tapi dia mandiri. Pemberhentian berikutnya, periksa kembali barang bawaan Anda Mbak Sari. dan hati-hati melangkah. Mungkin dulu sini Mbak Sari berkarya ya, jadi ada Pramuka Sari. Next stop, Dia pembimbing dari please Pramuka. check your belongings Nggak juga and lapar step gitu. carefully. Lucu Thank nih, you. sorry. Nah, ini ada alat konstruksi. Ya, kenapa saya bilang Mbak Sari ya? Saya terinspirasi dari Om Martin Arek ya. Dia seorang ya pekerja Indonesia di Amerika Serikat ya. Pokoknya kalian nonton aja lah ya. Saya promosi teman. Kalau nggak salah dia orang Nias tapi tinggalnya di Surabaya ya dulu ya, sebelum ke Amerika. Tapi seru ya untuk perjalanan dia. Apalagi naik mobilnya si putih. Bermanuvernya busnya ya. Tadi saya bilang ya, harusnya saya mau keluar bus gitu ya untuk menunggu bus yang sepi. Tapi ternyata kita masih naik aja teman. Kita terlalu nyaman di bus ini teman ya. Dan hati-hati melangkah. Saya lupa lagi. Next stop, Tapi nggak apa lagi aja lah ya. Pramuka. Please check your belongings Simpang Pramuka and ini. step carefully. Nah, di sinilah ya untuk stasiun Pramuka BPKP. Talita saya ini udah kepleset dia ya. Tapi kita gaskan aja lah ya. Bukan di keramaian kayak gini kita jangan emosi teman-teman, kita harus tahu diri teman. Kita punya mata, kita jangan emosi. Kalian bisa lihat ya keramaian dalam bus ini. Tapi ini yang saya suka ya teman, menggunakan moda transportasi umum ya. Udah kayak di Jepang lah kira-kira. Ini terintegrasi dengan koridor 10 Jalan Ahmad Yani lah ya. Nah, yang melintang untuk proyek LRT ini dia akan melintas dari atas jalan flyover itu. Waduh, saya peringatan temannya mantap banget lah ini. Lagi lampu hijau ya, mantap banget nih. Langsung gas. Oh, ada lubang. Ya, itulah bumbu-bumbu lah ya, bumbu-bumbu perjalanan. Oke, masuk jalan Pemuda. Pemberhentian berikutnya, Rawamangun. Taman Periksa Arion. kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Rawamangun. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Sebenarnya sebelah kanan ya, tapi ya kita sorot aja sebelah kiri, nggak ada salahnya. Rawamangun. Nama-nama tempat untuk rutenya bus ini diganti-ganti ya. Dulu nama Teugas, ini jadi Pemuda Pramuka gitu ya. Pemuda Merdeka ya. Sorry.
saya akan coba tunjukkan. Apakah dari belakang nggak ada ya, di depan ya bisa tulisannya ya. Kalau bus yang gini. Ramai kali lah ini namanya rute ini. Jadi udah pantas lah yang menggunakan LRT ya. Tapi LRT ini harus disubsidi namanya. Ya diperkirakan lah sama ekonomi masyarakat ya. Jangan kita bikin sasarannya ke orang atas. Nah itu mah nggak efisien ya untuk ngurangin kemacetan teman. Intinya rajin-rajin bayar pajak lah kita ya, biar kita bisa menikmati fasilitas umum. Tentu kita harus ngawasinya. Karena orang-orang yang kerja di negara ini belum tentu baik ya namanya. Kayak polisi itu 15 orang ya di Medan, jadi apa dia ya, komplotan pencuri. Waduh, luar bioskop ya. Itu mungkin masuk nembak ya namanya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung teman sini ya. Takutnya bapaknya apa polisi, tapi dia nembak, bukan nembak orang tapi nembak untuk masuk ya. Saya ngomongnya cepat ceplos namanya. Asli. Jadi pembangunan yang sudah masif ada di sekitaran sini, di bagian stasiun Pemuda Rawamangun. Kayu Jati. Periksa Dekat kembali Kayu Jati ini lah ya barang untuk bawaan stasiunnya. Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Takutnya kalau saya ngomong gitu, saya malah dipukulin ya teman-temannya. please check your Diikutin ya teman. belongings and step carefully. Thank you. Saya bukan menduga juga, tapi kita harus jaga-jaga. Karena kata Tuhan juga berjaga-jaga lah ya. Karena kedatangan Tuhan juga kita nggak tahu. Dia datang seperti pencuri. Asik. Kok berkhotbah ya kita ya namanya. Tapi itulah gunanya agama ya namanya. Mantap lah ya. Walaupun agama saya selalu dibilang agama nggak benar atau gimana, sebenarnya ada larangannya namanya untuk kayak berpakaian gitu ya. Hanya bukan masyarakat kayak apa jemaatnya yang nggak mau dia berpakaian apa tertutup. Kita nggak boleh memaksakan orang ya namanya. Hak-haknya dia lah teman. Dosa-dosanya dia. Kita nggak usah terlalu ngapain orang gitu ya. Udah kayak apa aja sih namanya, katekis lah gitu ya. Atau prodiakon prodiakon mungkin. Kalau orang Katolik tahu lah ya namanya apa maksud saya itu. Kita jangan takut ya untuk mengakui Tuhan kita ya. Kalau kalian Kristen pasti tahu lah ya, kalian aku lah ya dia ya, maka dia akan mengakui kita. Asik. Jangan menghujat nama Tuhan. Jangan terlalu banyak-banyak bawa Tuhan ya namanya. Belum tentu Tuhan itu suka teman kita bilang-bilang Tuhan gitu ya. Sel. Ini pom yang terbaik katanya orangnya. Walaupun harganya mahal. SPU. Oh, sebelahan sama Pertamina dia ya. Oh, mantap lah ini persaingannya. Nah, inilah orang-orang gak sabar ya. Sini ada proyek yang lagi berjalan. Mantap. Bagian The Masif ya. Dekat lagi kita Kayu Jati. Nah, ada kawasan industri ya. Persahabatan Cipinang. Saya jujur aja temannya, di masa Pak Anies ya nggak jalan lah ya untuk masalah LRT ya temannya. Jadi kalian pilih siapa sih nanti di November ya?
Kalau saya sih pilih Carlos ya namanya. Rahasia teman-teman. Yang pasti saya tidak Pak Anies ya. Ridwan Kamil mungkin bisa asal dia mau namanya. Mungkin kayak di Bandung nggak ada perkembangan atau kemajuan karena biaya di sana anggarannya dikit ya. Dia sih arsitek ya teman, ya pasti udah mantap lah dia ya. Mungkin ada gambaran untuk Jakarta lebih nyaman gitu ya. Kalau kita milih sesuatu harus ada alasannya, jangan karena seagama atau sepaham gitu ya, gitu ya. Jangan mau dibodoh-bodohin namanya. Saya setuju sama Pak Ahok ya. Jangan mau dibodoh-bodohin gitu ya. Sebenarnya yang bodoh-bodohin itu bukan kitabnya ya, tapi orang yang bodoh-bodohin ya, tapi dipelintir. Jadi saya tekankan ya, takutnya ada yang nggak suka dengan omongan saya namanya. Karena kita ini negara fanatik ya namanya. Terima kasih. Tapi saya nggak takut yang ngomong di publik kayak gini. Kalau dikeroin mah saya lebih senang ya. And step carefully. Thank you. Mati adalah keuntungan demi kebaikan asli ya. Tapi bukan kebaikan menurut saya namanya. Yang bahaya itu kalau kita menurut kita baik ya, tapi sebenarnya menurut orang salah. Kayak gitu namanya. Waduh, lagi cerdas saya namanya. Jadi berkhotbah terus namanya. Nah, ini sudah ada girder. Oh, lagi bekerja lah mereka ya. Kalian lihat itu. Berjalan tali angkutnya apa ini ya, proyek. Ada bor. Oh, ada adik-adik lagi main bulu tangkis ya, jalan kaki dia, mantap dia. Velodrome. Oh. Mepet-mepet ya jadwal apa ini ya, bus 4C ini ya. Mungkin 5 menit sekali atau berapa kali nih ya. Oh, dekat-dekatan, nah 1-2, belakang ada 1. Semua aktif sih. Seandainya untuk bus kayak gini bisa gitu, wah luar biasa semuanya. Nah ini, ada lagi. Tapi kalau untuk bus ini dia cepat ya. Bus nomor 4 cepat juga sih. Oh, lawan arah. Akan turun setelah velodrome-nya Pemuda Rawamangun. Kayak dia sadar ya ada kamera teman. Mbak anak SMP lah kali ya. Pemuda Rawamangun. Nah, Pemuda Rawamangun sini ada tempat stadion balap sepeda, Hati-hati melangkah. tempat atlet berlatihannya berbagai macam sih, Next nggak stop, cuma balap sepeda. Pemuda Rawamangun. Please check your belongings and Oke, step terus ini. carefully. Thank you. Nanti akan sambung dari stasiun ini. Jadi jalan kaki ini menyehatkan tubuh ya. Nah, kayak bapak ini dia jalan kaki dia walaupun gemuk dia. Saya bukan body shaming ya, tapi memang kenyataan teman. Takutnya kan ada yang bilang kan, wah body swimming nih katanya. Bukan swimming ya, body shaming ya. Kalau swimming mah berenang teman. Ada proyek tuh, jadi pagar namanya. Dan nanti kita kedepannya bisa lihat ini bagus banget ya untuk sekitaran dari jalur LRT namanya. Sebelah sini ada Mall Arion. Ini persimpangan lah ini ya. Jalan balap sepeda, jalan velodrome, jalan Paus, jalan Pemuda lurus dari saya ke sana. Karena Pulau Gadung Industri ya. Halte Pulau Gadung. Ini Rawamangun udah masuk di kecamatan Pulau Gadung ya, Jakarta Timur ya. Saya sih sarankan bagi kalian mau ke
stasiun itu kalian bisa lewat JPO, tapi kalau kalian mau cepat ya lewat dari jalan ini aja ya, jalan bawah, tapi ya nggak baik ya teman-temannya, bahaya teman maksud saya. Tadi saya mau bilang nggak bahaya gitu ya maksud saya bahaya temannya, tapi ya saya tahan ya supaya jangan ngomong gitu. Itulah manusia ya, kalau ngomong nggak selalu lancar namanya. Bahkan orang-orang kantor pun kalau ngomong ya pasti dia macet semuanya. Itulah roda-roda kehidupan ya. Nah, tapi ini pendek ya teman. Pemuda Rawamangun. Pas sih. Nah, itu oke, kita turun sini. Kali ini saya tidak gunakan JPO ya. Pengen merasakan sensasi berbeda. Terima kasih. Nah, ini ada kode musik. Ya, perjalanan kita cukup panjang ya. Ya, jangan langsung nyebrang. Dia masih jalan yang gini ya. Nanti dia akan belok teman. Dari sana. Oh, apa itu? Oke. Ini ada yang udah nyebrang. Oh. Oh, kita lihat. Oke, saya akan coba ngambil gambar dulu teman-teman. Tangan saya tremor ya. Pasti nggak tahu kenapa namanya. Oh, dia bersembunyi di samping apa namanya mobilnya. Oke, harusnya dari sini bisa teman-teman untuk menuju ke arah stasiun LRT ya. Itu ada bapaknya. Jadi kita nggak harus nyebrang sana. Jadi teman, nah ini kelihatan sudah ada pembangunannya ya. Mantap. Ada apanya ya, kayak tiang-tiangnya. Nah, jadi dari sini oke, sebenarnya bukan pendek ya teman ini ya, pas banget sini. Nah, begini sana. Jadi ada 2 tiang penumpu ya di situ sana. Oke, mantap. Harus gini ya. Ya, jalan sekitar sini teman-teman dia sudah bagus ya trotoarnya ya. Oke, kita gunakan LRT. Kayaknya masih ada saldo ya, Pak. Sore Pak. Silakan Pak. Mari Pak. Oh, kita gunakan tangga ya. Harus di sana ada eskalator, tapi nggak apa, sehat. Ini gunanya teman-teman untuk kita misalnya capek, kita bisa istirahat di sini ya. Jadi nggak langsung ke atas gitu. Bukan istirahat tapi ya untuk apa teman? Ya kayak ya supaya jangan capek lah keramaian untuk kakinya ya, istilahnya. Bukan untuk istirahat juga sih, sama-sama diri kok. Jadi nggak boleh duduk ya. Jadi akan lanjutkan. Bapaknya ramah, jadi nggak seperti kemarin-kemarin ya, ada pelarangan merekam. Semoga sih ada saldo ini semuanya. Oh, ini kali. Ya, saya tidak bakalan merekam mungkin untuk perjalanan saya ke Pengangsan 2. Saya pengen ke Sedayu ya. Saya nggak tahu jalan tapi saya pengen nyoba-nyoba aja. Kayaknya udah tahu lah ya. Modal meraba-raba. Oke. Oh, error dia ya. Kita gunakan ini.
Oke, nggak usah. Oke, dia lagi error ya. Nah, sini nggak ada kereta, kita di sana. Velodrome. Nah, nanti akan belok ya, LRT-nya. Bukan peron keberangkatan. Oke, Kak, mari Kak. Oh, keretanya udah di sana. Oh, tapi lagi dibersihkan ya, kita jangan buru-buru. Santai aja ya. Tadi kalau misalnya kalian dari halte dari sini masuknya tap situ ya. 14.35 untuk lebarnya, mantap ya. Nah, dia belok sana. Oke, saya akan coba ngambil sedikit ya. Jadi ini untuk bersih-bersih LRT-nya secepat kilat ya. Jadi kita jangan lama-lama. Ruang anak ya, bagi kalian yang menyusui jangan khawatir, jangan malu, itu ada ruangannya. Oh, mepet banget ya ininya ya. Atasnya namanya. Nah, keren, ini dari Korea, bukan Korea Utara, tapi Korea Selatan. Ini lagi cuci, lagi dibersihkan ya, Mas. Oke, udah bisa namanya. Ini ada power bank ya, kalian bisa sewa. Oke, saya akan stop sini temannya. Jadi saya akan rekam di stasiun Pengangsan 2. Enak banget ya, asli keren. Sini aja sih. Masih ada 19.000 lagi ya untuk saldo saya. Oke, jadi sampai sini bye. Ada 2 rangkaian ya, 2 kereta. Jadi sini ada kursi prioritas. Kalau misalnya kadang, oh jangan bye dulu ya, tadi kita bilang bye. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya ini keadaan padat, ini sudah ada label ya. Jadi misalnya ini panjang ini kan padat, nggak ada sebentar ada apa ya, disabilitas atau orang tua atau siapa lah gitu ya, membawa anak. Jadi kita kasih temannya untuk mereka ya, karena ini memang sudah disediakan buat mereka, ada label khusus. Oh, ini ada kakak yang masih bingung, naiknya di mana sih katanya gitu. Oh, sana gitu ya. Nanti kalau misalnya di sini mau ke apa gimana katanya gitu. Nah, itu lagi tanya dia ya. Jadi di sana itu udah ada apa penulisan itu untuk kedatangan aja sebelah sana. Tapi untuk saat ini kedatangan dan keberangkatan dari sini juga.